Berita tentang PHK ada di mana-mana. Bahkan di tahun 2025 ini, sudah lebih dari 26.000 orang yang terkena PHK. Itu di perusahaan yang terbuka ya. Belum lagi perusahaan-perusahaan yang tertutup. Tentu jumlahnya jauh lebih banyak. Dan bagaimana kita menyikapi isu PHK, atau mungkin Anda juga korban PHK, ikuti video ini hingga tuntas sehingga Anda bisa naik kelas. Tidak terganggu dengan isu PHK, juga tidak terganggu kalau Anda terkena PHK. Apa yang perlu ada dalam diri kita? Ya, ikuti video ini hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azaini mendoakan semoga Anda semua semakin sukses, mulia. Oke, sebagian besar dari kita pasti tahu bahwa tahun 2025 ini kita seperti menyaksikan babak baru dalam ketidakpastian. Berita demi berita menyajikan gelombang PHK massal. Bukan satu, dua perusahaan, tapi bahkan belasan, puluhan, dan lebih dari 26.000 pekerja kehilangan pekerjaannya. Dan ini bukan sekedar angka. Di balik angka ini ada wajah-wajah yang kita kenal. Ada tetangga kita, sahabat kita, saudara kita, bahkan mungkin diri Anda sendiri juga terkena korban PHK. Bayangkan, pagi masih bekerja seperti biasa, siang menerima email pemutusan kontrak. Tanpa aba-aba, tanpa peringatan panjang, begitu cepat. Begitu mengagetkan. PHK bukan hanya kehilangan gaji, tapi juga kehilangan arah, kehilangan status, bahkan kehilangan jati diri. Ada yang tiba-tiba merasa, siapa saya sekarang kalau tidak lagi jadi manajer, tidak lagi jadi supervisor, atau mungkin tidak jadi operator atau pekerja. Perasaan ini nyata dan dampaknya sangat dalam. Fokus kerja menurun, motivasi melemah, emosi mudah rapuh. Dan yang tidak kalah penting, mereka yang tidak terkena PHK pun ikut terdampak. Survivor sebutannya. Tetapi di dalam hati mereka hidup dalam ketakutan. Kapan giliranku tiba? Namun sahabatku, izinkan saya mengajak kita naik ke satu level kesadaran yang lebih tinggi. Tidak terjebak dengan berita-berita PHK, tidak terjebak dengan ketakutan-ketakutan. Karena kalau hidup hanya dikendalikan rasa takut, maka kita akan hidup dalam defensif, dalam tekanan, dalam keletihan batin. Tapi ada yang lebih besar dari rasa takut, yaitu nilai diri kita, values kita. Bukankah saat Anda punya 100 gram emas, kemudian terjatuh di comberan, lalu Anda cari emas tersebut. Saat Anda temukan, kemudian Anda cuci, menjadi bersih. Pertanyaannya yang saya ajukan kepada Anda, bila dijual, apakah emas itu masih laku? Laku ya. Harganya sama? Ya sama. Tidak berkurang sedikit pun. Mengapa? Karena emas punya value atau punya nilai. Anda pun akan tetap berharga apabila punya value atau nilai yang mencerminkan diri Anda. Nilai-nilai yang membuat kita tetap berdiri ketika jabatan pergi. Nilai-nilai yang membuat kita tetap berharga
meski slip gaji tak lagi kita genggam. Nilai yang membuat kita bisa berkata, saya tetap saya, meski posisi saya berubah, meski saya sekarang tidak ada pekerjaan. Salon Schwartz, ya, seorang ahli psikologi tentang nilai, menyebut bahwa nilai adalah kompas kehidupan. Ia transenden, melampaui peran dan situasi. Nilai adalah energi batin yang memandu keputusan dan perilaku kita. Bahkan ketika dunia di luar kita sedang goyah. Ya, nilai seperti kepedulian, ya, atau kemudian kemandirian, atau mungkin achievement atau pencapaian, atau mungkin security, tentang keamanan diri, integritas, bertanggung jawab, adaptif, inovatif, amanah, dan sejenisnya. Semua bisa menjadi penopang dalam badai. Jadi kalau ada badai, Anda tetap tenang karena Anda punya nilai yang Anda pegang. Pertanyaannya adalah, apa nilai yang selama ini hidup dalam diri Anda? Apa nilai yang ingin Anda perjuangkan bahkan ketika dunia tidak memberi Anda panggung? Disinilah titik balik dimulai. Kita mulai bukan dengan mencari lowongan pekerjaan, tapi dengan menggali kekayaan batin kita sendiri sehingga kita punya kekuatan ketika dunia berubah tidak sesuai dengan harapan kita. Bagaimana cara memperkuat value diri? Tentu lakukan refleksi pada hal-hal berikut. Yang pertama, klarifikasi nilai pribadi atau value clarification. Tanyakan pada diri sendiri, apa nilai yang paling penting dalam hidup saya saat ini? Silakan coba jawab. Apakah pekerjaan sebelumnya mencerminkan nilai tersebut? Dan pertanyaan ketiga, nilai mana yang ingin saya hidupkan lebih dalam di masa depan? Jangan-jangan PHK ini justru panggilan dari semesta agar kita hidup lebih selaras dengan nilai yang sejati yang ada dalam diri kita. Bukan sekedar bekerja demi gaji, tapi bekerja untuk menjadi diri kita yang sejati. Kadang hidup memang menguncang, bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk menggeser kita ke posisi yang lebih selaras dengan misi hidup kita. Yang kedua, menciptakan makna baru melalui nilai daripada hanya bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Ubah pertanyaan menjadi, apakah ini membuka ruang untuk hidup lebih sesuai dengan nilai saya? Aktivitas apa yang bisa membuat saya tetap hidup dengan nilai saya meski tanpa jabatan lama? Apakah ini peluang untuk menata ulang arah hidup? Lihatlah Oprah Winfrey. Dipecat dari stasiun TV karena dianggap tidak cocok untuk layar kaca. Tapi ia tidak menyerah. Ia membangun talk show yang justru memuliakan nilai-nilai kemanusiaan, empati, dan healing. PHK bisa jadi bukan akhir, tapi justru pembuka panggung kehidupan baru yang lebih otentik dan lebih berarti bagi hidup saya dan juga hidup Anda. Nah, setelah kita menemukan nilai yang ada dalam diri kita, tugas kita adalah menghidupkan dalam tindakan kecil sehari-hari. Nggak boleh hanya sekedar nilai berhenti tapi tidak dihidupkan. Maka langkah yang ketiga, menyelaraskan tindakan harian dengan nilai. Gunakan nilai sebagai kompas harian kita. Hari ini, bagaimana saya bisa mengekspresikan
nilai yang ada dalam diri saya untuk membantu banyak orang. Apakah saya bisa menghidupkan nilai dalam diri saya melalui belajar mandiri atau merintis usaha baru bagi saya? Apa satu tindakan kecil hari ini yang mendekatkan saya ke nilai inti saya, yang itu adalah jati diri saya? Ingat ya, karir bukan satu-satunya jalan untuk berkarya. Dan posisi bukan satu-satunya bentuk kontribusi. Yang utama adalah keselarasan antara hati dan langkah, antara nilai dan tindakan. Sahabatku yang sukses mulia, kehidupan memang tak selalu bisa kita prediksi. Kadang gelombang besar datang tanpa aba-aba. Tapi yang bisa kita pilih adalah bagaimana kita menanggapi. Mari kita jangan hanya jadi korban perubahan, tapi jadi pemimpin atas kehidupan diri kita sendiri. Bukan dengan ambisi kosong, tapi dengan nilai yang kuat. Ingatlah, kehilangan pekerjaan tidak membuat kita kehilangan nilai. Yang terpenting bukan apa yang kita kerjakan, tapi nilai apa yang melekat kuat dalam diri kita. Tetaplah teguh, tetaplah bermakna, dan mari kita hidup dengan nilai yang lebih besar dari rasa takut akan PHK, akan isu PHK yang sekarang sedang merajalela. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.